Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas kisah dan biografi Syekh Yusuf Al-Makassari. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari Al-Bantani, ulama besar yang lebih dikenal dengan nama Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau merupakan pendakwah asal Goa, Sulawesi Selatan yang telah melanglang buana antar benua. Syekh Yusuf Al-Makassari lahir di Goa 3 Juli 1626. Namun sumber lain menyebutkan bahawa Syekh Yusuf lahir 13 Juli 1627. Syekh Yusuf lahir dari pasangan Abdullah dan Aminah. Ketika lahir, ia diberi nama Muhammad Yusuf. Nama tersebut diberikan oleh Raja Goa, yaitu Sultan Alauddin, yang juga kerabat ibu Syekh Yusuf. Pendidikan agama diperolehnya sejak berusia 15 tahun di Cikowang. Saat ini Cikowang masuk wilayah Kecamatan Mangara, Bombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Di Cikowang dia belajar dari Daeng Rita Samang yang merupakan guru kerajaan Goa. Syekh Yusuf juga berguru pada Sayyid Ba'alawi bin Abdul Al-Alamah At-Tahir dan Sayyid Jalaluddin Al-Aidid. Kembali dari Cikowang, Syekh Yusuf menikah dengan putri Sultan Goa. Pada usia 18 tahun, Syekh Yusuf memulai pengembaraannya. Syekh Yusuf Al-Makassari pernah singgah di Banten dan bertemu serta akhirnya bersahabat dengan Sultan Banten terakhir, yakni Sultan Ageng Tirtayasa. Syekh Yusuf juga pernah singgah di Aceh sebelum kemudian melanjutkan perjalanan menuju Gujarat di India. Selama berada di Gujarat, dikabarkan Syekh Yusuf sempat bertemu dengan Syekh Nuruddin Ar-Raniri, salah seorang penasihat Raja Perempuan Aceh, Sultanah Safiyatuddin. Syekh Nuruddin Ar-Raniri adalah negarawan, ahli fikih, teolog, sufi, sejarawan dan sastrawan penting dalam sejarah Melayu pada abad ke-17. Beberapa pendapat menyatakan bahawa Syekh Yusuf bertemu dengan Syekh Nuruddin Ar-Raniri ketika Syekh Yusuf singgah di Aceh. Hal ini didasarkan pada pendapat yang menyatakan bahawa Syekh Nuruddin Ar-Raniri meninggal dunia pada tanggal 22 Zulhijjah 1069 Hijriah atau bertepatan 21 September 1658 Masehi di Aceh. Pada masa-masa sebelum 1658 inilah Syekh Yusuf Al-Makassari bertemu dengan Syekh Nuruddin Ar-Raniri di Aceh. Dari Syekh Nuruddin Ar-Raniri inilah Syekh Yusuf Al-Makassari belajar dan mendapatkan ijazah tarekat Qadiriyah. Dari Aceh, Syekh Yusuf kemudian bertolak ke Gujarat, Yaman, Damaskus hingga akhirnya ke Makkah dan Madinah. Selama 20 tahun lebih berkelana, ia telah menamatkan pelajaran dari tak kurang 17 guru terkenal, mulai dari tarekat Naqsyabandiyah, Syattariyah, Qadiriyah hingga Khalwariyah yang kemudian bahkan dekat dengan namanya. Selesai menimba ilmu, Syekh Yusuf kembali ke Nusantara. Konon, ia tidak kembali ke Goa tetapi ke Banten dan bertempat tinggal di wilayah kerajaan yang saat itu dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Saat berada di Banten, sekitar tahun 1670, Syekh Yusuf Al-Makassari diangkat menjadi mufti dengan murid dari berbagai daerah, termasuk 400 orang asal Makassar yang dipimpin oleh Ali Karaeng Bisai. Syekh Yusuf tinggal di sana dan kemudian menikah lagi dengan putri Sultan Ageng Tirtayasa. Kedalaman ilmu yang dimiliki Syekh Yusuf menjadikan dia begitu cepat terkenal. Banten pun dikenal sebagai pusat pendidikan Islam. Banyak orang berdatangan dari berbagai penjuru negeri untuk belajar kepada Syekh Yusuf Al-Makassari. Selain ilmu-ilmu syariat, Syekh Yusuf juga mengajarkan murid-muridnya ilmu bela diri untuk berjuang bersama melawan penjajah Belanda. Maka tak heran banyak di antara pendekar Kesultanan Banten adalah murid Syekh Yusuf Al-Makassari. Mereka dikenal kebal terhadap senjata sehingga membuat pasukan Belanda khawatir. Singkat cerita, Belanda mencari cara untuk menaklukkan Kesultanan Banten.
Beragam cara dilakukan, antara lain mengadu domba keluarga sultan. Ketika pasukan Sultan Ageng dikalahkan Belanda pada tahun 1682, Syekh Yusuf turut terlibat dalam perang gerilya. Namun pada tahun ini juga Syekh Yusuf Al-Makassari ditangkap oleh Belanda. Awalnya Syekh Yusuf Al-Makassari ditahan di Cirebon, kemudian dipindahkan ke Batavia atau sekarang disebut dengan Jakarta. Karena pengaruhnya yang begitu besar dianggap membahayakan Kompeni Belanda, Syekh Yusuf bersama keluarga kemudian diasingkan ke Sri Lanka pada tahun 1684. Kedua istri dan beberapa anak Syekh Yusuf Al-Makassari, 12 murid dan sejumlah perempuan pembantu ikut diasingkan. Di Sri Lanka, Syekh Yusuf banyak melakukan dakwah dan penyebaran Islam. Muridnya pun banyak, kebanyakan dari India. Salah satunya ulama besar India, Syekh Ibrahim Ibnu Mi'an. Melalui jamaah haji yang singgah ke Sri Lanka, Syekh Yusuf Al-Makassari terus berkomunikasi dengan para pengikutnya di Nusantara. Belanda khawatir dampak dakwah agama Syekh Yusuf Al-Makassari akan berpengaruh buruk bagi keberadaan dan politik Belanda di Nusantara. Karena itu, Syekh Yusuf Al-Makassari dijatuhi hukuman mati. Namun, hukuman mati terhadap Syekh Yusuf diprotes oleh Raja Alamgir di India dan Raja Makassar Abdul Jalil. Akhirnya, hukuman mati diubah menjadi pembuangan seumur hidup. Maka diputuskanlah bahwa Syekh Yusuf Al-Makassari diasingkan ke Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf membangun permukiman di Cape Town yang sekarang dikenal sebagai Makassar. Dia pun dikenal sebagai orang pertama yang menyebarkan Islam di Afrika Selatan. Pada tanggal 23 Mei 1699, Syekh Yusuf Al-Makassari wafat dan dimakamkan di Fort Cape Town. Atas permintaan Sultan Goa, tulang belulang Syekh Yusuf dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan kembali di Lakiung, Sulawesi Selatan pada tanggal 6 April 1705. Masyarakat di dua tempat itu, Makassar dan Lakiung, tetap yakin bahwa jasad Syekh Yusuf Al-Makassari dimakamkan di dua tempat itu, maka makamnya pun ramai diziarahi. Atas jasa-jasanya, Syekh Yusuf dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tanggal 17 Agustus 1995. Tak cuma itu, pada tahun 2005, Syekh Yusuf Al-Makassari juga diberi penghargaan Oliver Tambo, yakni penghargaan sebagai pahlawan nasional Afrika Selatan. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki kepada 3 ahli warisnya, disaksikan Wakil Presiden Yusuf Kalla saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kisah dan biografi Syekh Yusuf Al-Makassari. Semoga beliau ditempatkan pada tempat yang selayaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.